Halo everyone, di sini aku mau ngejelasin tentang marketing PR dan media campaign. Apa sih definisi dari marketing public relation? Definisi public relation adalah, definisi PR sendiri merupakan program untuk meningkatkan penjualan dan minat konsumen melalui media informasi yang disampaikan kepada konsumen melalui citra baik perusahaan. Selanjutnya, ada 3 strategi dalam marketing public relation. Pertama, ada push strategi, potensi PR untuk membangun daya tarik produk atau jasa sehingga konsumen tertarik mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, ada push strategi, potensi pemasaran untuk mendorong konsumen membeli produk atau jasa. Yang ketiga ada path strategi. Path strategi ini merupakan upaya untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan bahas marketing public relation. Yang pertama ada menumbuh kembangkan kesadaran konsumen terhadap produk yang diberikan. Kedua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atau benefit atau produk yang ditawarkan atau yang digunakan. Yang ketiga, mendorong antusias melalui sponsor iklan. Selanjutnya, peranan marketing public relation itu perlu menekankan biaya iklan agar promosi yang dihasilkan juga tersampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, marketing public relation ini harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya mengatasi keluhan demi tercapainya kepuasan pelanggan. Pentingnya pelayanan marketing public relation. Apa sih pentingnya kita sebagai marketing public relation? Tentu sekali sangat penting peranan dalam marketing public relation. Yang pertama itu, kita harus membantu mengkampanyekan program komunikasikan terus-menerus melalui media PR tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan agar tercapai komunikasi positif dan intinya kita membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk atau jasa baik segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Terakhir, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif, misalnya krisis kepercayaan, menurunnya citra perusahaan, dan lain-lain. Maka dari itu, pentingnya para marketing public relations. Jadi kita harus banyak men-share kegiatan kita positif. Dari itu, citra positif. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah taktik dari strategi marketing public relation. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah strategi dari marketing public relation. Yang pertama, melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rencana program kerja, yaitu ada riset. Itu ada riset salah satunya dengan survei atau forum group discussion. Yang kedua ada cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga ada proaktif dalam partisipasi terhadap program yang diselenggarakan. Selanjutnya ada 3 komponen marketing public relation. Yang pertama, PR dalam prakteknya berfungsi ganda, yaitu sebagai marketing public relation tujuannya pemasaran. Yang kedua ada sebagai corporate public relation, yaitu menjaga citra perusahaan. Kita bahas 3 komponen marketing public relation, yaitu ada yang pertama ada plan. Plan itu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan. Kedua ada strategi. Yang kedua ada strategi sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada taktik pelaksanaan program untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah organisasi media dan awak media.
elemen kunci yang berperan dalam interaksi antara praktisi marketing, public relation, dan praktisi media. Nah, apa sih relationship sendiri? Relationship sendiri itu merupakan membina hubungan baik dengan awak media seperti jurnalis, editor, produser, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana sih? Menghormati mereka sebagai profesional, menyediakan sumber informasi untuk mereka secara konsisten, mengetahui rutinitas media, misalnya deadline, berikan informasi yang mereka butuhkan sebelum deadline. Selanjutnya ada peluang di media massa untuk marketing public relation, yaitu ada editorials, merupakan produk jurnalistik yang diproduksi oleh awak media. Kontennya bisa berisi fakta atau berita atau opini editorial. Nah, yang kedua ada expert artikel atau kolom. Media massa biasanya punya spot konten yang narasumber utamanya adalah para ahli di bidangnya. Selanjutnya ada case study. Nah, case study itu merupakan studi kasus dan konten studi kasus. Selanjutnya ada peluang di media massa untuk marketing public relation. Yang pertama ada event. Event itu mengadakan acara atau event adalah jenjang kolaborasi antara media massa dan korporat. Sebuah event yang menarik biasanya melibatkan partisipasi audiens atau melibatkan selebritas. Nah, yang kedua ada interview atau wawancara. Manfaatkan media untuk interview mengenai produk atau jasa yang akan kita luncurkan. Selanjutnya ada konvergensi media, yaitu munculnya internet dan teknologi komunikasi berdampak pada cara berita diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Digitalisasi produksi berita telah mengikis batas-batas yang secara tradisional memisahkan penciptaan konten untuk cetak, internet, radio, dan televisi, sehingga memungkinkan konvergensi media. Konferensi adalah tren organisasi media yang beralih ke pendekatan multiformat untuk memproduksi dan mendistribusikan konten. Nah, di konvergensi media ini, teknologi juga mengubah cara awak media mengumpulkan dan melaporkan informasi. Contohnya, sekarang banyak sekali media mengupload ulang, misalkan bersumber dari TikTok, diupload ke Instagram, atau dari Instagram diupload ke televisi, seperti itu. Selain meningkatkan beban kerja jurnalis dengan menambah jumlah cara organisasi media tertentu, menjangkau audiensnya, konvergensi media juga menambah beban praktisi marketing public relation. Nah, itu dia marketing PR dan media campaign. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya dengan aku Intan Diati dari Marketing Komunikasi Institut Setiami Jakarta.